Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugra dengan NIM 802020157. Saya akan membacakan presentasi kelompok metode penelitian yang disusun oleh Irma Sustikawati dengan NIM 8020273 dan Mutaharo dengan NIM 8020-2022. Latar belakang masalah. Bab 1, pendahuluan. Saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang begitu cepat dengan jumlah pengguna internet yang tinggi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa potensi penggunaan teknologi informasi sebagai sebuah sarana yang sangat besar. Internet merupakan dunia yang penuh pesona sejak diciptakan pada kisaran tahun 1970-an. Internet terus memikat untuk dieksplorasi, digali, serta dikembangkan oleh para ahli dan pemerhati teknologi. Jaringan internet telah menjadi pelopor terjadinya revolusi teknologi. Terciptanya internet telah melahirkan dunia baru yang memiliki pola corak dan karakteristik berbeda dengan dunia nyata kita. Semakin merasakan bahwa pengaruhnya telah membawa perubahan berarti dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet telah mengubah pola kehidupan sehari-hari, perilaku pengguna teknologi, serta berbagai konsep dan sistem. Bisnis, pemerintahan, pendidikan, jurnalistik, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Salah satu perkembangan teknologi yang bisa diterapkan untuk mempermudah masyarakat dalam kegiatan pembayaran online sehingga tidak perlu melakukan pembayaran secara langsung dengan individu yang bersangkutan. Di zaman yang modern ini, khususnya di kota Jambi, jika ingin melakukan pembayaran kos per bulan, maka kita harus melakukan pembayaran secara langsung dengan pemilik kos tentunya. Ini akan memakan banyak waktu dan dirasa kurang efisien. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem informasi pembayaran kos secara online. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berinisiatif untuk memberikan solusi dengan inovasi berbasis teknologi, informasi untuk mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran kos secara online. Maka penulis mengambil judul Analisis Sistem Informasi Pemesanan Kos Online di Jambi berbasis web menggunakan metode usability scale. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan yang akan menjadi pembahasan penelitian, yaitu bagaimana merancang suatu website sistem informasi pemesanan kos secara online di kota Jambi. 1.3 Batasan masalah. Untuk menghindari pembahasan yang luas pada penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan masalah, yaitu 1. Batasan wilayah penelitian ini adalah di kota Jambi. 2. Sistem informasi website yang dirancang meliputi informasi yang terdiri dari harga, foto, nomor telepon, dan alamat dan lokasi. 3. Hanya menyediakan informasi dan dari objek yang diteliti. 1.4 Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pembayaran secara online yang nantinya dapat mempermudah masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan pembayaran kos online. 142 Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan juga mahasiswa untuk melakukan pembayaran kos secara online dan tidak membuang-buang waktu bagi masyarakat dan mahasiswa yang ingin melakukan pembayaran kos selama sebulan. 2. Diharapkan dapat mempermudah pemilik kos dalam melakukan pembayaran kos per bulannya. 3. Diharapkan meningkatkan produktivitas bisnis kos-kosan. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. Hadik Mujati menyatakan analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga cepat diusulkan perbaikannya. 2.2 Jenis-jenis analisis. 1. Analisis kualitatif. Netriwati mendefinisikan analisis kuantitatif adalah aktivitas intensif yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan, konseptual, dan pekerjaan berat. Analisis kuantitatif
Nepriwati juga mendefinisikan analisis kuantitatif merupakan analisis penulisan yang secara umum memakai analisis statistik. 2.3 Metode evaluasi. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk menginvestigasi berhasil tidaknya penerapan pemesanan kos secara online. Evaluasi adalah suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah dicapai. Evaluasi mengukur suatu pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan. Evaluasi sangat berguna atau bermanfaat karena kita dapat mengetahui tingkatan pekerjaan yang juga sebagai penilaian terhadap apa yang kita kerjakan atau lakukan. 2. Kegunaan. Usability berasal dari kata usable yang secara umum berarti dapat digunakan dengan baik. Sesuatu dapat dikatakan berguna dengan baik apabila kegagalan dalam penggunaannya dapat dihilangkan atau diminimalkan serta memberi manfaat dan kepuasan kepada penggunanya. Sri Lestari mendefinisikan usability adalah suatu ukuran di mana pengguna dapat mengakses fungsionalitas dari sebuah sistem dengan efektif, efisien dan memuaskan dalam mencapai tujuan tertentu. 2.4 Pengertian website. Secara umum, website dapat kita sebut sebagai kumpulan halaman yang suatu website biasanya mengandung teks dan gambar saling berhubungan yang dapat diakses melalui World Wide Web atau www. Menurut Rahmat Hidayat 2010.2 dalam bukunya mendefinisikan website sebagai berikut. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, diam atau gerak, animasi suara, dan gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun yang dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Menurut Taufik Ginanjar, dalam bukunya mendefinisikan website sebagai berikut. Website adalah rangkaian atau sejumlah halaman di internet yang memiliki topik saling terkait untuk mempresentasikan suatu informasi. A. Contoh website. Contoh website yang sering kita jumpai. 1. Website untuk mencari informasi, search engine, misalnya google.com, yahoo.com. Bahasa. 2. Website jejaring sosial media, misalnya facebook.com, twitter.com, dan lain-lain. 3. Website toko online, online shop, misalnya blibli.com, lazada, COID, javastyle.com, dan lain-lain. Website perusahaan, company profile, misalnya pertamina.com, pin, co.id, lidah. 5. Website portal berita, news, misalnya detik.com, kapanlagi.com, dan lain-lain. 6. Website perorangan, personal site, misalnya ifamedia.com. Pentingnya website republika.co.id. Bahasa website perorangan, personal site, misalnya ifamedia.com dan lain-lain. Perkembangan teknologi informasi yang terus maju membuat pola dan paradigma baru dalam interaksi sosial. Cara konvensional dalam memasarkan produk sudah kalah masif dan kalah cepat bila dibandingkan dengan marketing online melalui sebuah website. Urgensi memiliki sebuah website bisa dirinci sebagai berikut. 1. Website memudahkan pelayanan untuk klien dan konsumen. 2. Website tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga efisien dan efektif. 3. Website dan bisnis online bisa secara langsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau kapanpun terserah yang punya websitenya. Yang nomor 4, website menjadi salah satu sarana marketing paling unggul. 5. Website menjadi presentasi nilai dan kredibilitas perusahaan atau lembaga. 6. Website memudahkan transaksi dan komunikasi virtual atau komunikasi jarak jauh. 7. Presentasi komunikasi melalui website diselenggarakan dengan biaya yang murah. 8. Website bisa berjalan secara otomatis dan tidak memerlukan ruangan atau kantor. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahharoh dengan NIM 80202022 dari kelas 02 PT5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa inti dari hampir semua konten web. Sebagian besar dari apa yang Anda lihat pada layar browser Anda adalah sebuah deskripsi secara mendasar menggunakan HTML. Lebih tepatnya, HTML adalah bahasa yang menggambarkan struktur dan isi semantik dari sebuah dokumen web. Menurut Adi Prasetyo, mengungkapkan HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman web. Menurut Jubil Enterprise, mendefinisikan HTML sebagai berikut. HTML adalah Hypertext Markup Language, yang artinya adalah sebuah teks berbentuk link dan mungkin juga foto atau gambar, yang di saat diklik akan membawa si pengakses internet dari satu dokumen ke dokumen lainnya. Dalam praktiknya, hypertext berwujud sebuah link yang bisa mengantar Anda ke dunia internet yang sangat luas. Jadi, dari definisi di atas, HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman web. Bahasa ini digunakan tanda markup, disebut dengan tag untuk memenuhi perintah-perintahnya. Selanjutnya, tampilan website. Di sini tampilan awal antarmuka, di mana ada penjelasan mengenai pemesanan juga pembayaran kos secara online. Di sini menyediakan kos-kosan nyaman dengan fasilitas umum yang mudah. Beberapa fitur-fitur yang dapat digunakan. Ada home, ada layanan, alamat, dan juga kontak. Dan di sini sudah dilampirkan alamat dari kos tersebut beserta nomor kontaknya. Selanjutnya, tampilan antarmuka halaman pemesanan. Di sini sudah tertera formulir yang harus diisi sebelum memesan kos yang diinginkan. Ada nama, email, nomor HP, dan juga pesan kamar. Dan ada tombol kirim. Lanjut, yang terakhir yaitu tampilan antarmuka halaman alamat kos. Di sini sudah tertera alamat kos. Jadi masyarakat maupun mahasiswa dapat mendapatkan informasi seputar kos-kosan dari halaman alamat kos di sini, di website. Itulah video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, metodologi penelitian. Kerangka kerja. Kerangka penelitian adalah urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu penelitian, agar langkah-langkah yang diambil penulis dalam perancangan ini tidak melenceng dari pokok pembicaraan dan lebih mudah dipahami. 1. Di sini adalah rangkaian kerangka kerja kami. Pertama, tahap penelitian. Pendahuluan identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap objek penelitian. 2. Pengumpulan data. Tahapan selanjutnya dalam proses penelitian ini adalah pengumpulan data. Dengan melakukan pengumpulan data, akan diperoleh data yang tepat sehingga proses penelitian dapat berlangsung sampai selesai. 3. Analisis.
Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem dari data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4. Perancangan merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Manfaat tahap perancangan. Sistem ini memberikan gambaran rancangan bangun yang lengkap sehingga pedoman bagi programmer dalam pengembangan aplikasi. 5. Implementasi. Ini dilakukan untuk mengetahui spesifikasi komputer untuk menjalankan program dan program apa saja yang dibutuhkan, adapun hardware dan software yang digunakan dalam implementasi penelitian. 6. Pengujian. Sistem adalah pengujian berdasarkan spesifikasi atau kebutuhan perangkat lunak. Pengujian biasanya dilakukan berdasarkan spesifikasi yang dianalisa secara informal dan manual. Di sini alat bantu penelitian kami. Penelitian ini menggunakan alat bantu antara lain software dan hardware. Adapun alat bantu tersebut sebagai berikut. 1. Perangkat keras atau hardware terdiri dari prosesor Intel Core i5 Gen 10. B. Memori 8GB DDR4. C. SSD 512 GB. 2. Perangkat lunak atau software yang terdiri dari A. Microsoft Windows 10. B. VS Code.